Tahukah Anda bahwa kualitas hidup Anda sangat bergantung pada kualitas pertanyaan yang Anda ajukan kepada diri sendiri? Banyak orang menghabiskan waktu seumur hidupnya untuk menjadi ahli di bidang yang tidak penting. Mereka terjebak dalam apa yang disebut tung desem waringin sebagai major in minor thing. Mereka ahli dalam hal-hal kecil, tapi gagal dalam hal-hal besar, seperti kesehatan, kekayaan, dan kebahagiaan. Padahal, waktu adalah sumber daya yang sangat terbatas dan tidak bisa diperbaharui. Jadi, bagaimana cara kita bisa menguasai hal-hal penting dalam hidup dengan cepat tanpa membuang waktu? Jawabannya adalah sebuah ilmu yang sering dianggap tabu di sekolah, tetapi menjadi rahasia emas di dunia nyata. Ilmu itu adalah modeling, atau dalam bahasa sederhananya, ilmu menyontek. Tunggu dulu, jangan salah sangka. Menyontek di sini bukan berarti curang saat ujian. Modeling adalah seni mempelajari bagaimana seseorang bisa berubah dari biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Kesalahan terbesar kebanyakan orang adalah mereka menyontek hasilnya, bukan prosesnya. Contohnya begini, jika Anda ingin kaya, jangan tiru gaya hidup orang kaya yang suka membeli mobil mewah atau liburan keliling dunia. Jika Anda meniru gaya hidupnya tanpa punya penghasilan yang sama, Anda bukannya jadi kaya, malah jatuh miskin. Yang harus Anda contek adalah caranya. Bagaimana cara mereka berpikir? Bagaimana strategi bisnisnya? Buku apa yang mereka baca? Dan bagaimana kebiasaan harian mereka? Namun, meskipun kita sudah tahu caranya, seringkali kita tetap diam di tempat. Kenapa? Karena ada musuh besar dalam diri kita yang bernama B, E, B, adalah singkatan dari blame, excuse, dan justify. Pertama, blame atau menyalahkan. Kita sering menyalahkan keadaan, menyalahkan pemerintah, menyalahkan orang tua, atau menyalahkan ekonomi yang sedang sulit. Padahal, situasi hanya berperan 5% dalam kesuksesan kita. 95%-nya ditentukan oleh respon kita terhadap situasi tersebut. Kedua, excuse atau beralasan. Saya masih terlalu muda, saya sudah terlalu tua, atau saya tidak punya modal. Semua alasan itu mungkin fakta, tapi tidak ada gunanya jika hanya menghentikan langkah Anda menuju sukses. Ketiga, justify atau pembenaran. Kita sering berkata, wajar dong dia sukses. Dia kan anak orang kaya. Dengan membenarkan orang lain lebih hebat, kita jadi malas belajar dan tidak mau berusaha. Untuk menghancurkan mental BEJ ini, mari kita belajar dari kisah nyata Wilma Rudolph. Wilma lahir sebagai anak ke-20 dari keluarga miskin. Di usia 4 tahun, dia menderita polio yang membuat kakinya lumpuh. Dokter bilang dia tidak akan pernah bisa berjalan lagi tanpa alat penyangga. Apakah Wilma menyalahkan nasib? Tidak. Dia punya keyakinan bahwa dia akan menjadi wanita tercepat di dunia. Di usia 9 tahun, dia nekat melepas penyangga kakinya. Dia jatuh, bangun, jatuh lagi, dan terus mencoba melangkah. Di usia 13 tahun, dia ikut lomba lari pertamanya dan kalah telak. Tapi dia tidak menyerah. Dia terus berlatih hingga akhirnya di Olimpiade Roma 1960, wanita yang dulunya lumpuh ini berhasil memenangkan 3 medali emas dan memecahkan rekor dunia lari cepat. Kisah Wilma ini kemudian dimodel atau dicontek oleh seorang atlet Indonesia bernama Syamsul Anwar. Syamsul memiliki cacat di tangan kanannya akibat polio, sama seperti Wilma. Tapi setelah mendengar kisah Wilma, jiwanya bangkit. Dia berlatih tinju dengan keras, meniru semangat pantang menyerah Wilma. Hasilnya, Syamsul Anwar menjadi juara tinju Asia dan bahkan pernah mengalahkan legenda tinju dunia, Thomas Hearns di final Piala Presiden ke-1976. Jika mereka yang memiliki keterbatasan fisik saja bisa sukses dengan ilmu modeling, apalagi Anda yang sehat sempurna. Lalu, bagaimana langkah konkret untuk melakukan modeling? Berikut adalah ringkasan langkah-langkahnya. Pertama, tentukan goal yang spesifik. Apa yang benar-benar ingin Anda capai? Kedua, cari orang yang sudah sukses di bidang tersebut. Temukan di mana mereka berada dan pelajari ilmunya. Ketiga, pelajari cerita dan emosi mereka. Apa alasan kuat yang membuat mereka terus bergerak maju meski menghadapi rintangan? Keempat, contek strateginya secara detail. Tiru cara kerjanya, manajemen waktunya, hingga alat yang mereka gunakan. Kelima,
Ambil tindakan masif. Praktekkan apa yang sudah Anda pelajari. Evaluasi hasilnya. Jika belum berhasil, perbaiki dan coba lagi sampai jadi kebiasaan. Ingatlah prinsip ini. Jika orang lain bisa, berarti saya juga bisa. Asalkan kita mau belajar strateginya. Meniru keyakinannya dan melakukan tindakan yang sama. Mulai hari ini, berhenti menyalahkan keadaan. Buang semua alasan. Ambil tanggung jawab penuh atas hidup Anda. Carilah model sukses Anda. Pelajari jejaknya dan mulailah melangkah menuju impian Anda. Sukses adalah hak Anda.